Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junisa Riasi. Saya akan mempresentasikan hasil peta pikiran yang telah saya buat. 5 tahun yang lalu, saya merupakan seorang siswi kelas 8 SMP, yang mana pada saat itu saya masih berusia 14 tahun. Untuk seorang siswi yang masih berusia 14 tahun, tentu ada beberapa kejadian yang saya alami. Salah satunya adalah kejadian membahagiakan. Pada saat itu, tepatnya bulan Januari tahun 2017, sekolah mengadakan study tour ke Bandung. Saya merasa sangat bahagia karena saya dapat mengikuti study tour tersebut. Dan untuk pertama kalinya, saya dapat pergi keluar provinsi Jawa Tengah. Kunjungan pertama yaitu ke Museum Geologi Bandung. Di sana saya dapat melihat fosil-fosil binatang purba. Kunjungan selanjutnya pada malam hari yaitu ke Trans Studio Bandung. Di tempat tersebut saya dapat melihat wahana yang sangat memukau dan menarik. Namun sayang, karena keterbatasan waktu, saya hanya dapat mengunjungi 2 wahana, yaitu wahana Sibolga dan wahana pengetahuan alam. Setelah itu, saya diarahkan untuk ke penginapan, yaitu ke hotel. Saya merasa sangat bahagia karena untuk pertama kalinya saya dapat menikmati fasilitas hotel. Keesokan harinya, saya diarahkan untuk sarapan bersama di lobi hotel. Jangan ditanya mengenai menu sarapannya. Tentunya enak dan bergizi. Lalu kunjungan terakhir yaitu ke pusat perbelanjaan untuk membeli buah tangan yang dapat saya bawa pulang ke Pemalang. Itulah kejadian membahagiakan yang saya alami. Selanjutnya, saya akan menceritakan kejadian menyedihkan yang saya alami. Kejadian ini masih sangat membekas di benak saya. Saya masih ingat betul bagaimana detailnya, karena kejadian ini terjadi pada 1 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2021. Pada saat itu, saya sudah lulus SMA. Saya berpikir bahwa kehidupan saya akan lebih indah dan lebih berwarna. Namun nyatanya, saya salah. Dan pada saat itu, saya mengira bahwa saya bisa masuk ke perguruan tinggi yang saya inginkan. Dan ternyata, saya salah juga. Nyatanya, saya ditolak sebanyak 8 kali. Nyawa saya pun sudah habis untuk mendaftar ke perguruan tinggi. Saya pun memutuskan untuk beristirahat sejenak. Sejujurnya pada saat itu, saya merasa sangat tidak berguna. Saya merasa kecewa dengan diri saya, dan saya juga merasa telah mengecewakan kedua orang tua saya. Saya juga merasa tertinggal dengan teman-teman saya. Ditambah di lingkungan saya dilabeli sebagai anak pintar. Dan untuk anak seusia saya, jika tidak melanjutkan pendidikan, maka akan dicecar banyak pertanyaan. Contohnya seperti, kamu sekarang kerja di mana? Dan itu cukup membebani diri saya. 4 bulan lamanya saya menganggur. Saya hanya mempersiapkan UTBK tahun 2022. Dan 4 bulan itu juga, saya mengalami insomnia atau gangguan tidur. Setelah itu, pada bulan November tahun 2021, saya memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah pabrik yang jaraknya kurang lebih 7 km dari rumah saya. Sejujurnya saya merasa sangat takut karena itu pertama kalinya saya bekerja. Saya tidak mempunyai pengalaman kerja apapun. Namun, mau bagaimana lagi? Saya juga membutuhkan uang dan saya juga tidak mungkin bergantung dengan kedua orang tua saya. Saya pun diterima di pekerjaan tersebut tanpa proses seleksi wawancara, hanya dengan masa pelatihan atau training. Berangkat pagi pukul 5:30 pagi dan pulang sore pukul 5 sore, membuat saya tidak mempunyai waktu untuk mempersiapkan UTBK tahun 2022. Sejujurnya pada saat bekerja itu, saya tidak pernah belajar untuk UTBK. Dan akhirnya pada bulan Februari tahun 2022, saya memutuskan untuk resign.
karena saya harus fokus dengan tujuan utama saya, yaitu lolos SBMPTN tahun 2022. Dan itulah kejadian menyedihkan yang saya alami. Dari dua kejadian tersebut, saya belajar bahwa dalam kehidupan pasti ada suka dan duka yang akan saya rasakan. Dalam kehidupan juga pasti ada hal-hal yang tidak saya kira itu akan terjadi, dan saya harus siap dengan hal-hal tersebut. Dan saya juga belajar bahwa saya tidak boleh puas dengan kebahagiaan yang saya miliki atau yang saya terima pada saat ini. Saya juga tidak boleh menyalahkan takdir Tuhan yang telah diberikan kepada saya. Dan saya yakin di balik takdir tersebut, entah itu buruk ataupun baik, itu pasti ada hikmah yang dapat saya ambil. Contohnya saja pada saat saya bekerja itu, saya bisa mengerti bagaimana rasanya bekerja, bagaimana lelahnya bekerja, dan saya juga dapat mengerti perasaan orang tua saya selama bekerja. Dan saya juga dapat menghargai apa yang saya miliki sekarang dan apa yang orang lain berikan kepada saya saat itu. Karena saya yakin orang lain memberikan itu kepada saya tentunya dengan usaha yang tidak mudah, dan saya harus menghargai usaha tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.